Bab ke-23. Baru juga Zildan menjatuhkan pantatnya di sofa saat Oma Renata langsung mengajukan pertanyaan itu padanya. Zildan menghela nafas, memandangi ayah, bunda dan juga omanya. Ya, benar. Dia hanya gadis biasa. Lebih tepatnya dia hanya berasal dari keluarga biasa. Pasti bunda juga sudah ceritakan, Oma. Tapi menurut aku dia gadis luar biasa yang mampu bertahan di tengah ujian hidupnya yang berat. Banyak di luaran sana gadis yang memilih untuk mengakhiri hidup saat mendapatkan masalah besar seperti Taskia. Baru tahu kalau dia anak angkat, diusir dari rumah oleh kedua orang tua angkatnya, tanpa membawa apapun dan hanya baju yang melekat di badan dan surat-surat penting data dirinya saja. Tanpa membawa harta ataupun uang sepeser pun. Berbeda dengan Taskia, meskipun dia diusir dari rumah seperti itu, difitnah dengan fitnah keji oleh orang yang harusnya menyayanginya. Dia masih bertahan hidup dan berusaha untuk membuktikan kalau dia tidak salah dan tuduhan serta fitnah keji itu tidak benar. Demi apa bunda membeliak matanya mendengar jawaban mantap dari Zildan. Sudah sebegitu terhasutnya kamu oleh dia, Sil. Padahal kamu baru mengenalnya belum lama, dan kamu sudah begitu yakin kalau dia sebaik itu. Dia yang diusir dari rumah tidak membawa apa-apa, lalu sampai kamu fasilitasi apartemen, kebutuhannya dan lain-lainnya. Ponsel yang dia pakai juga kamu yang memberi. Kamu tahu nggak kalau kamu itu sedang dimanfaatkan? Dimanfaatkan untuk dia numpang hidup sama kamu. Sika, kerasukan setan dari mana kamu ini? Sil. Ya itu memang yang aku rasakan. Bun, aku rasa dia wanita baik-baik. Bisa menjaga harga dirinya. Menutup aurat dan mengenakan jilbab. Bunda juga bisa melihat sendiri kan? Tapi, Sil. Apa kamu gak curiga kalau siapa tahu dia menutup aurat dan berjilbab setelah kasus pernikahannya yang gagal itu viral? Bunda gak lihat foto-foto di video pernikahannya yang gagal dan viral itu? Di sana semua foto dia yang sebelum menikah dan saat menikah pakai jilbab kan? Jadi jauh sebelum menikah, dia sudah pakai jilbab. Nggak mungkin orang yang begitu dekat seperti orang yang menjadi suaminya salah mengenali Taskia. Masa ia sudah mengenal lama? Nggak tahu dan nggak bisa membedakan itu Taskia atau bukan. Bunda masih tetap ngeyel dengan argumennya. Sementara Oma dan ayah menyimaknya. Ya mata suaminya Taskia itu mungkin yang tidak benar. Masa ia tidak jeli dan tidak bisa membedakan mana istrinya beneran atau bukan. Dan ya, Sil. Satu lagi. Dia udah janda statusnya. Memangnya kamu nggak malu? Dari sekian banyaknya para gadis yang mengejar dan mengantri untuk mendapatkan cinta kamu, akhirnya kok kamu malah hanya mendapatkan seorang janda. Apa kata keluarga kita nanti? Belum lagi kata-kata cibiran nanti dari orang lain. Sahut Om. Ya memang dia statusnya janda. Ingat poinnya di sini. Dia memang statusnya janda, tapi dia itu janda perawan. Ditalak sebelum melakukan malam pertama. Memangnya ada yang salah dengan janda? Toh itu hanya statusnya saja. Kan bunda tadi juga udah bilang sama kamu. Emangnya kamu bisa membuktikan kalau dia masih perawan? Balas bunda lagi. Seolah mengulang percakapannya dengan Zildan tadi siang. Ya tentu saja belum. Membuktikan masih perawan atau tidaknya kan dengan berhubungan dan itu juga harus diawali dengan pernikahan terlebih dahulu kan? Apa bunda dan oma mau aku membuktikannya? Dan tentu saja aku harus menikahinya terlebih dahulu. Bagaimana? Ayahnya dan omanya secara bergantian. Ayah dan oma juga seperti bunda. Enggak setuju juga. Kalau ayah terserah sama kamu. Yang penting kamu nyaman dan bahagia menjalani hidup dan juga pernikahan kamu. Sebagai orang tua memang ayah menghargai pilihan kamu. Yes, itu jawaban yang ditunggu-tunggu oleh Zildan. Memang ayahnya lebih bijak. Lebih banyak mengedepankan logika daripada perasaan yang banyak embel-embelnya. Berbeda dengan bundanya. Nah kan jawaban ayah seperti itu. Mewakili perasaan aku sebagai lelaki. Nggak tahu kalau Oma. Balas Zildan. Oma masih berat sebenarnya. Tapi rapat Dewan Komisaris dan pemegang saham sudah bulan depan. Kira-kira sampai bulan depan kamu bisa nggak mendapatkan calon istri, Sil? Tanya Oma kemudian. Nah maka dari itu, Oma,
Aku nggak yakin bisa menemukan orang yang seperti Taskia. Dia apa adanya dan baik. Soleha juga. Ya walaupun belum menemukan keluarga kandungnya. Tapi aku yakin dia berasal dari keluarga yang baik-baik. Terutama keluarga angkatnya. Sika, keluarga baik-baik apa? Yang sampai tega mengusir anaknya ya meskipun hanya anak angkat. Cibir Bunda. Jadi bagaimana ini jadinya? Oma? Apakah Oma masih mau menuntut aku untuk segera menikah sebelum rapat komisaris dan pemegang saham bulan depan? Apa nggak terburu-buru dan terkesan mendadak? Oma menoleh pada ayahnya Zildan. Bagaimana ini? Zai, apa harus bulan depan rapat komisarisnya? Bisa diundur atau enggak? Memangnya saat rapat komisaris itu Zildan sudah harus menikah? Mah, memang agenda dan jadwalnya rapat Dewan Komisaris dan pemegang saham itu bulan depan. Pemilihan komisaris baru juga. Iya, biar Dewan Komisaris dan pemegang saham yakin pada Zildan daripada Daven. Bukan tanpa pertimbangan apa-apa, tapi karena Oma tahu Zildan lebih kompatibel dibandingkan Daven. Karena Zildan cucu dari anak laki-lakinya juga. Dan yang paling utama itu adalah wasiat almarhum Opa. Menikah itu bukan main-main loh. Mah, nggak bisa buru-buru juga. Berilah waktu beberapa bulan lagi. Ujar ayah Zainal. Nggak bisa, Zai. Jadi bulan depan Zildan sudah harus menikah. Oma tetap kekeh dengan pendapatnya. Ya sudah, Oma. Aku siap saja toh sudah ada calonnya. Ya sudahlah. Toh menikah kamu yang akan menjalani. Kalau nggak sesuai kan bisa cerai. Zildan tersenyum kecil mendengar jawaban sang Oma. Sesuai dengan pikirannya. Karena dia rencananya akan menikah kontrak dengan Taskia. Mana bisa begitu? Mah, di keluarga Mama dan di keluarga aku belum ada yang namanya orang menikah berakhir dengan bercerai. Protes Bunda tidak terima. Ya sudahlah terserah kalau seperti itu. Kita serahkan saja pada Zildan keputusan itu. Zildan tersenyum senang kalau omanya sudah merestui. Sementara sang bunda hanya pertanda protes. Malam itu rencananya Zildan akan menginap di rumah saja. Malas kembali ke apartemen. Taskia seperti biasa dan sudah biasa kalau dia hanya sendirian saja di apartemennya. Hari-hari hanya di apartemen, jarang keluar. Trauma dia keluar seperti kemarin malam. Trauma bertemu dengan orang-orang yang menduganya kalau dia seorang selingkuhan dari Barasutejo. Jadi untuk cari amannya seperti saran Zildan juga, lebih baik Zildan akan menginap di rumah saja. Malas kembali ke apartemen. Taskia seperti biasa dan sudah biasa kalau dia hanya sendirian saja di apartemennya. Hari-hari hanya di apartemen, jarang keluar. Trauma dia keluar seperti kemarin malam. Trauma bertemu dengan orang-orang yang menduganya kalau dia seorang selingkuhan dari Barasutejo. Jadi untuk cari amannya seperti saran Zildan juga, lebih baik dia hanya di rumah alias di apartemen saja. Sambil belajar untuk memperbaiki diri dan memperbaiki ibadahnya. Mungkin ibadah dan ketatannya masih kurang sehingga dia diuji dengan ujian seperti ini. Dengan ini Taskia pun sadar dan yakin sepertinya Allah memang sedang mengujinya untuk menaikkan derajat hidupnya. Jadi di rumah digunakan Taskia untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Untuk sementara waktu itu yang dia lakukan. Sambil mencoba untuk menjadi konten kreator. Ya, meskipun dulu-dulu dia juga sudah sering eksis di media sosial. Follower akun sosial media Taskia yang asli sebenarnya sudah lumayan banyak. Jadi Taskia untuk sementara waktu hanya fokus mengambil video dan foto, edit video. Belum mengunggahnya ke sosial media karena rencananya dia pun akan menggunakan sosial media yang lama saja. Taskia masih mencoba menata hati untuk membuka akun sosial media lamanya. Karena pastinya akan sangat banyak teman-teman online dan teman-teman di dunia nyatanya yang pasti akan menanyakan tentang berita viral gagalnya pernikahannya itu. Apalagi aplikasi perpesanannya juga tidak aktif. Sehingga mungkin sebagian teman-temannya akan lari ke akun sosial medianya. Taskia tiba-tiba kepikiran bagaimana rencananya perjanjiannya dengan Zildan. Apakah kira-kira kedua orang tua dan keluarga Zildan akan merestuinya? Aduh, kenapa aku jadi memikirkan masalah ini dan memikirkan dia terus ya? Enggak. Kia, ini hanya sandiwara saja dan nanti akan berakhir.
Jadi aku harus profesional. Firda baru terbangun. Dia bingung karena terbangun di tempat asing. Kepalanya sedikit puyeng juga rasanya. Membuka mata dan langsung mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan dan dia menemukan dia berada di sebuah ruangan kosong. Aroma ruangan yang berdebu dan tentu saja pengap membuatnya terbatuk kecil. Ya Tuhan, di mana aku sekarang ini? Dan apa yang terjadi denganku? Firda langsung beranjak duduk meskipun kepalanya masih agak pusing. Dia memeluk lututnya sendiri. Seketika perasaannya jadi tidak enak saat dia ingat terakhir kali ingatannya saat baru pulang ke kos-kosannya dan langsung dihampiri oleh orang yang tidak dia kenal. Ya Tuhan, siapa sebenarnya mereka tadi dan ini sepertinya sudah malam. Siapa kira-kira yang menculik aku? Firda mencoba menenangkan dirinya sebentar. Lalu setelah pikirannya bisa dipakai untuk berpikir, dia beranjak berdiri dan ingin melihat di mana kira-kira sekarang dia berada. Firda berdiri, mencari jendela dan celah ventilasi. Lampu penerangan dari luar yang lebih terang lampunya menyorot dari luar lewat dari ventilasi. Sedangkan di tempatnya sekarang lampunya hanya remang-remang saja. Bulu kuduk Firda seketika berdiri saat dirasanya dia tidak dalam kondisi baik-baik saja, apalagi di ruangan yang remang-remang dan malam hari seperti ini. Berusaha mencari pintu dan jendela. Namun tentu saja pintu dan jendela dikunci dengan rapat. Firda mengetuk-ngetuk pintu dan berteriak memanggil siapa saja yang mungkin ada di luar. Hingga akhirnya terdengar suara kunci diputar. Menyusul daun pintu yang langsung terbuka. Nanti kamu juga tahu apa maksudnya. Ini sudah malam, jadi beristirahatlah. Ini ada makanan kalau kamu lapar. Pria itu meletakkan kantong kresek yang mungkin berisi makanan di samping pintu. Lalu menutup pintu kembali dengan cepat sebelum Firda kembali melontarkan pertanyaannya. Siem, siapa sebenarnya mereka itu? Sungut Firda. Firda merasakan dirinya tidak baik-baik saja. Sehari semalam sepertinya dia belum mandi dari kemarin. Rasanya badannya pun jadi lengket dan gerah apalagi di ruangan pengap berdebu seperti itu. Firda merasakan panggilan alam, ingin segera buang air kecil. Sehingga dia mencari toilet yang ternyata ada di ruangan itu juga. Setelah selesai dari toilet, Firda lalu mencari-cari siapa tahu tas dan ponselnya ada di sekitar situ, ternyata nihil. Ponselnya tidak ada. Tasnya juga. Firda sedikit frustasi dibuatnya. Perutnya juga keloncongan dan lapar, karena pastinya dari kemarin malam dia pun belum makan. Firda mengambil kantong kresek yang tadi diberikan oleh pria itu. Membukanya yang ternyata isinya adalah nasi bungkus. Karena merasa lapar dan berharap otaknya bisa berpikir setelah diisi perutnya, akhirnya Firda memutuskan untuk segera makan. Dia makan dan tidak menghabiskan nasi itu karena dia sudah kenyang. Aku hilang dan diculik seperti ini. Kira-kira Bella nyariin aku apa enggak ya? Soalnya dari semalam pun aku udah enggak pulang. Enggak ngabarin dia sama sekali. Ya Allah, Bel, maafkan aku. Tiba-tiba Firda merasa bersalah pada Bella. Andai saja aku tadi malam enggak nongkrong dan enggak pulang pagi, dan masih masuk bekerja, pasti aku tidak akan diculik seperti ini. Penyesalan demi penyesalan kini mulai datang. Firda duduk bersandar di dinding yang dingin dan berdebu itu. Pikirannya kemana-mana memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan dirinya sekarang. Kalau aku menghilang seperti ini paling yang mengkhawatirkan aku hanyalah Bella. Tidak ada lagi orang yang peduli sama aku selain dia. Om Bara pun sudah cuek dan mengabaikan aku. Ingat Om Bara, Firda langsung terpikirkan sesuatu. Apa jangan-jangan yang menculik aku ini orang-orang suruhan Om Bara? Atau mungkin orang-orang suruhan istrinya? Haduh, pusing banget aku dibuatnya. Main kekerasan seperti ini, benar apa kata Bella? Susah kalau berurusan dengan orang yang punya kuasa dan punya uang. Firda jadi bergidik ngeri dibuatnya. Dia langsung membayangkan hal-hal yang paling buruk. Sementara itu Bella, di kamar kosnya masih kebingungan karena Firda tidak kunjung pulang juga. Nomor ponselnya juga tidak aktif dari tadi siang. Bella jadi khawatir kalau sudah terjadi sesuatu dengan Firda. Dia itu dibilangin ngeyel banget, nekat banget jadi sugar baby Om Bara.
Ujung-ujungnya kayak gini kan? Bella pun jadi ikut pusing dibuatnya. Mau mencari pun mencari di mana. Dia tidak tahu sama sekali tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Firda. Apalagi sampai tempat-tempat seperti bar dan klub malam. Tidak pernah Bella kunjungi sama sekali. Masa iya aku cuma diam saja begini? Tapi bergerak pun aku bingung mau ngapain. Akhirnya Bella pun terpaksa pasrah dengan keadaan karena memang tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu kabar dari Firda ataupun kepulangan Firda sendiri. Reggie sejak tadi siang juga disekap di sebuah tempat. Gedung kosong lebih tepatnya sepertinya. Karena suasana di sekitar juga sepi. Mulutnya sudah dibuka sumpalannya. Namun dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya sudah dilepas ikatannya. Begitu juga dengan penutup kepalanya alias penutup matanya. Ada apa ini sebenarnya? Dan siapa mereka sebenarnya? Lalu masalahnya dan hubungannya dengan aku itu apa? Gumam Reggie yang hanya mampu duduk menunggu pintu terbuka. Dia dari tadi dibiarkan begitu saja sejak dimasukkan ke dalam ruangan itu. Meski ikatan di tangannya sudah dilepas dan penutup matanya juga, Reggie juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya duduk dia menunggu siapa yang nanti akan datang untuk membukakan pintu. Hingga akhirnya suara pintu terbuka. Menyusul seorang pria parubaya yang masuk. Di belakangnya ada beberapa orang. Sepertinya mungkin pengawal pria itu. Reggie langsung beranjak berdiri, kesal dan emosi dia. Siapa Anda dan apa urusannya dengan aku? Sehingga menculik aku dan membawa aku ke sini. Cecar Reggie saat pria itu tersenyum miring padanya. Belum mulai bicara. Kamu ternyata anak muda. Yang dengan sembarangan mengupload video orang tanpa tahu itu siapa. Tahu nggak kamu? Akibat ulah kamu itu. Skandal perselingkuhan aku akhirnya ketahuan. Masih mending kalau ketahuan oleh istri aku atau keluargaku. Lah ini oleh semua orang jadi tahu. Dengan muka aku yang terpampang jelas di video itu kamu selingkuh dengan calon istri aku. Sialan banget kamu mendahuluiku. Aku yang akan menjadi suaminya malah kamu yang sudah unboxing duluan. Jadi aku mau dikasih bekas bareng kamu. Reggie ingin menyerang Bara. Tapi para pengawal Bara tentu saja langsung mencekal Reggie. Apa kamu bilang? Calon istri kamu? Siapa yang calon istri kamu? Udah, aku nggak mau mempermasalahkan hal itu. Yang jelas aku membawa kamu ke sini ingin memberi pelajaran kamu. Kalau bisa jaga jari dan ketikan kamu. Jangan asal unggah sesuatu di media sosial. Apa? Hanya karena itu. Bara melotot. Hanya. Kamu bilang hanya itu. Video itu membuat istriku marah. Anak-anakku juga marah. Aku juga kehilangan muka di hadapan keluarga besar. Para kolega dan klien bisnis aku. Bisnis aku juga terancam. Kamu bilang itu hanya. Piug. Tanpa Reggie duga ternyata pria parubaya yang dia panggil Pak Tua itu. Melayangkan pukulannya di perutnya. Reggie yang masih dipegang oleh anak buah Bara tidak siap dan tidak bisa melawan juga. Sialan banget kamu ini. Beraninya main keroyokan. Coba 1 lawan 1. Kamu paling sudah nggak sanggup karena sudah tua. Cibir Reggie. Sialan kamu. Siapa yang sudah tua? Hah? Gini-gini semalaman aku juga bisa kuat beronde-ronde dengan gadis muda yang kamu bilang calon istri kamu itu. Hahaha. Kasihan sekali kamu anak muda. Masih muda kok cuma dapat sisanya saja. Hahaha. Reggie mengeraskan rahangnya. Tangannya juga mengepal. Namun sayangnya dia tidak bisa menghajar pria itu. Hingga akhirnya terlintas sebuah ide. Kakinya terangkat dan menendang pria itu dengan keras. Sehingga Bara langsung jatuh terjengkang ke belakang dan terduduk. Berani-beraninya kamu mendahului aku menyentuh calon istriku. Bara tidak terima. Dia bangkit berdiri dan kembali menghajar Reggie yang masih dipegang anak buahnya. Setelah dia puas dia pun menyuruh anak buahnya untuk membereskan Reggie lagi. Tentu saja Reggie babak telur dibuatnya. Reggie ditinggalkan begitu saja di kamar itu dan kembali dikunci. Rasanya tubuhnya remuk redam. Apa aku cari masalah dengan orang yang salah ya? Apa jangan-jangan dia beneran pengusaha juga? Mampus aku. Bisa langsung di blacklist dari semua perusahaan di kota ini.